Sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu, Yesusku. Dan ku percaya, Yesusku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam, selamat Paskah bagi kita semua. Pada hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga dan kita akan merenungkan kesaksian firman Tuhan di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Marilah tenang dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dan menang, kami bersyukur ya Bapa, sekalipun kami tengah menjalani masa-masa sulit di dalam pandemi corona yang tengah menghantui dan menjadi ketakutan bagi setiap pribadi. Namun kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu dan bersyukur karena Engkau akan memberkati dan melawat kami melalui firman-Mu. Kami mengakui keterbatasan dan kelemahan kami, karenanya kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan menerima kebenaran firman-Mu itu, lalu memperjuangkannya di dalam kehidupan kami, sehingga hadirlah buah-buah dari firman itu di dalam sikap hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu,
tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab nabi-nabi, Musa dan kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan untuk memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan. Terpujilah Allah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak karena situasi yang saat ini terjadi, yaitu pandemi corona yang sangat menakutkan itu, maka selain puasa yang mereka jalankan, maka hari-hari ini biasanya saudara-saudara kita umat muslim mempersiapkan tradisi yang akan mereka lakukan menyambut hari raya mereka. Tradisi itu saudara-saudara adalah tradisi mudik. Mudik, saudara-saudara, menjadi suatu yang menyenangkan. Orang bisa saja bepergian tidak dengan alat transportasi yang mewah. Mungkin mereka kembali ke kampung halaman bukan dengan naik pesawat, hanya naik bis umum, atau bahkan berboncengan dengan menggunakan motor. Tetapi biasanya wajah dari orang-orang yang mudik adalah wajah yang bergembira, wajah yang menyenangkan, wajah yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Kenapa, saudara-saudara? Karena ada situasi yang mengantar mereka untuk bisa mengalami kebahagiaan itu. Dan situasi itu adalah saat-saat di mana mereka kemudian akan berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi, dan apa yang menjadi rasa rindu mereka kepada orang-orang yang mereka kasihi. Bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara-saudara, bisa jadi kerabat, bisa jadi sahabat lama. Itu akan terpuaskan manakala mereka mudik dan tiba di kampung halaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, kita juga kemudian mendapati ada dua orang yang mudik kembali ke kampung halaman. Dua orang murid Yesus, saudara-saudara. Tetapi di dalam kisah ini, mudiknya mereka ini sama sekali tidak kemudian diwarnai dengan kebahagiaan.
tidak ditunjukkan dengan wajah yang cerah. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena situasi hati mereka itu adalah situasi hati yang kecewa, situasi hati yang sedih, situasi hati yang gelap, saudara. Karena itulah saudara-saudara, maka perjalanan mereka menuju ke kampung kecil bernama Emmaus yang adalah kampung halaman mereka menjadi perjalanan yang tidak terlalu menyenangkan. Muka mereka muram, saudara. Dan yang lebih unik lagi, saudara-saudara, sekalipun Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ada di dekat mereka, berjalan bersama-sama mereka, mereka tidak mengenalnya. Saudara-saudara, Injil Lukas kemudian memberikan gambaran jelas ada sesuatu yang menghalangi mata dari kedua orang murid Yesus itu. Yang seorang bernama Kleopas, yang lain tidak disebutkan namanya dengan jelas. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada dua teori sebetulnya yang menjelaskan kenapa dua orang murid itu sampai tidak mengenali Yesus, padahal Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka, ada di dekat mereka, berbicara dengan mereka. Teori yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah teori yang mengatakan bahwa kala itu memang suasana hari sudah semakin gelap. Titik di mana mereka berangkat adalah kota Yerusalem. Sementara Emmaus itu, saudara-saudara, berada di sebelah barat dari Yerusalem. Karena itu, saudara-saudara, maka matahari tentu tenggelam dan pada akhirnya akan membuat hari menjadi gelap. Itulah yang menyebabkan mereka tidak terlalu bisa melihat dengan jelas siapa orang yang berjalan bersama dengan mereka, padahal itu adalah Yesus, guru mereka. Teori yang kedua adalah teori yang mengatakan bahwa mereka tidak mengenali Yesus, sekalipun Yesus ada di dekat mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Itu karena Yesus kemudian sudah muncul dalam rupa yang lain, rupa ilahi. Rupa yang penuh dengan berbagai hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Misalnya, saudara-saudara, Yesus hadir dalam rupa di mana dia bisa menembus pintu atau jendela yang tertutup. Dia bisa muncul sewaktu-waktu di suatu tempat di mana murid-muridnya berada, dan tiba-tiba juga bisa hilang lenyap. Karenanya wujud yang ajaib itu, itulah yang membuat dua orang murid ini tidak lagi mengenali Yesus. Tapi saudara-saudara, kalau kita mau cermati lebih dalam, kan sebetulnya dua alasan ini adalah dua alasan yang sifatnya berasal dari luar diri dua orang murid. Dua alasan eksternal. Karena yang lebih menentukan sebetulnya adalah apa yang menjadi alasan yang berasal dari para murid itu. Penyebab yang berasal dari dalam diri para murid itu. Itulah yang kemudian menjadi hal yang utama yang lebih membuat mereka tidak mengenali Yesus, sekalipun Yesus berjalan dan berbicara dengan mereka. Apa itu, saudara-saudara? Kekecewaan dan kesedihan mereka. Suasana hati mereka. Mereka sudah putus asa. Kenapa? Karena Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias, pribadi yang diurapi, bisa melakukan berbagai karya-karya besar, dan karena itu akan membebaskan mereka, memberi kemenangan dari penjajahan Romawi yang kala itu menghadirkan penderitaan kepada mereka. Kini sudah mati. Mesias itu kini sudah tidak berdaya lagi.
Karenanya mereka kemudian menjadi sedih. Mereka berduka, mereka kehilangan asa, dan suasana hati mereka menjadi gelap. Mereka memandang Yesus sebagai pribadi yang hanya dilihat dari sudut pandang dan selera mereka. Mereka lupa bahwa Yesus tidak berhenti pada pengorbanan dan kematiannya. Yesus adalah pribadi yang kemudian bangkit dan menghadirkan kemenangan atas maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dua orang murid ini, yang satu Kleopas, yang satu lagi tidak disebutkan namanya, barangkali saya, barangkali juga saudara. Hari ini kita belajar untuk memandang Yesus tidak hanya dari sudut pandang kita, tidak dari selera kita belaka, tetapi Yesus yang berdaulat, Yesus yang adalah Tuhan, yang punya kuasa dan melebihi apa yang kemudian menjadi ketakutan kita, melampaui apa yang menjadi kekecewaan kita. Yesus yang karyanya besar dan tidak ada hal apapun di dunia ini yang bisa menandinginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi pandemi yang saat ini kita jalani bersama, banyak orang yang takut, banyak orang yang kemudian merasa kehilangan pengharapan, hidup semakin sulit, segala sesuatu menjadi tidak menyenangkan, karena hari-hari kita hanya tinggal di rumah, lalu kemudian menjalani segala sesuatu dengan begitu banyak keterbatasan. Kalau kita melihat media, kita menyaksikan semakin banyak korban. Situasi belum membaik. Sementara obat yang dinanti-nantikan, vaksin yang dirindukan belum juga ditemukan. Kita bertanya, di mana Tuhan? Barangkali kita kemudian mulai berpikir bahwa situasi ini telah mengalahkan apa yang bisa kita andalkan sebagai kebaikan Tuhan. Namun hari ini kita mau melihat dari sudut pandang Tuhan. Situasi yang berat ini sebetulnya adalah situasi di mana kita harus semakin berserah diri kepada Tuhan. Dia punya karya yang kemudian tidak tertandingi oleh apapun. Tuhan Yesus tidak pernah kalah oleh apapun. Di dalam dirinya ada kemenangan. Karenanya situasi pandemi ini sedianya membuat kita lebih menyadari kerentanan diri kita. Oleh karena virus yang begitu kecil, kita bisa kemudian hancur dan mengalami kematian. Namun justru di dalam situasi itulah kita harus datang kepada Tuhan Yesus yang besar itu. Tuhan Yesus yang maha kuasa itu. Yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik sekali dalam kisah ini, kita kemudian boleh bersama-sama mempelajari kapan dua orang murid itu mampu menyadari kehadiran Tuhan. Mereka menyadari kehadiran Tuhan Yesus justru ketika mereka memunculkan sikap keramah tamahan. Mereka meminta Yesus tinggal di rumah mereka, mampir di rumah mereka. Bahkan selanjutnya mereka memberikan makanan
kepada Tuhan Yesus, mereka berbagi kepada Tuhan Yesus. Disitulah mereka bisa menyaksikan kehadiran Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, situasi pandemi corona ini harusnya juga makin membuat kita mampu melihat kehadiran Tuhan. Dan itu hanya akan bisa sungguh-sungguh dengan jelas terlihat manakala kita membuka diri terhadap keramah tamahan, hospitalitas kepada sesama yang membutuhkan. Dalam situasi hari-hari ini, di mana semakin banyak orang yang tidak ramah, semakin banyak orang yang mementingkan kepentingan dirinya, mengabaikan kepentingan orang lain. Jikalau kita mau tetap melihat Allah, hadirkanlah sikap keramah tamahan itu dalam hidup kita. Cobalah lihat saudara-saudara kita yang menjadi korban dari pandemi ini. Sekalipun mereka dirawat dan sudah sembuh, banyak yang menolak mereka. Cobalah lihat nyawanya dan mati. Bahkan untuk dikubur pun tertolak oleh orang-orang yang kemudian takut akan bahaya yang dibawa oleh jenazah yang sudah tidak bernyawa. Masker hilang di mana-mana. Desinfektan sangat sulit untuk dicari. Namun hari ini kita belajar. Dalam situasi itu, kita kemudian harus tetap mau berbagi. Di sanalah wujud ilahi akan boleh kita saksikan. Allah hadir di dalam kasih yang kita bagikan kepada sesama. Ada sebuah cerita lama dari Tiongkok yang mengisahkan tentang bagaimana hidup kita yang harus berbagi dan mengasihi sesama. Konon suatu kali ada seorang yang sangat ingin tahu seperti apa sorga dan seperti apa neraka. Karenanya dia kemudian meminta kepada dewa agar dia diperkenankan pergi sejenak untuk melihat sorga dan melihat neraka. Saudara-saudara, manakala dia kemudian sampai di neraka, dia melihat ada orang-orang yang duduk di dekat sebuah meja makan dan mereka kemudian makan mie bersama-sama. Tapi orang ini lalu melihat bahwa penghuni neraka itu terlihat badannya wajah mereka lesu. Mereka memegang sumpit di tangan mereka. Sumpit itu panjangnya kira-kira 30 cm. Dengan sumpit itu mereka mencoba untuk mengambil mie yang terhidangkan dan menyuapinya ke mulut mereka. Tetapi yang terjadi, mie itu sangat sulit sampai ke mulut mereka dan bisa mereka makan. Akibatnya mereka kurus. Lalu setelah itu dia diberi kesempatan berkunjung ke sorga. Dan di sorga dia melihat situasi yang sama. Ada meja makan, ada mie terhidang dan banyak orang yang duduk di dekat meja makan itu. Mereka menikmati mie yang terhidang. Sumpit yang mereka pegang juga sama. Panjangnya kira-kira 30 cm. Tapi orang ini terkejut. Karena orang-orang di sorga ternyata gemuk-gemuk. Wajahnya wajah yang cerah. Ternyata setelah dia amati, orang-orang di sorga menggunakan sumpit yang panjang itu. Tapi tidak digunakan untuk menyuapi dirinya.
tetapi digunakan untuk menyuapi orang lain di depannya. Sehingga setiap mie yang diambil sungguh bisa diberikan tepat di mulut orang lain dan masing-masing melakukannya. Semua orang menjadi kenyang. Biarlah peristiwa Paskah yang kemudian kita rayakan ini semakin mengubahkan hidup kita. Mengubahkan hidup kita untuk semakin sadar siapa kita dan siapa Tuhan. Tidak memandang Tuhan hanya dari selera kita. Tidak memandang Tuhan pada sebatas masalah kita. Karena sungguh Allah punya karya yang besar. Dia patut kita andalkan. Mari kita sadar kerentanan diri kita. Dan mari kita kemudian datang kepada Allah, berserah diri. Yang berikutnya mari kita selalu punya sikap ramah tamah. Kita mau berbagi kepada sesama dalam situasi sulit. Dan di sanalah wajah kasih Allah boleh semakin nyata terlihat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kesaksian firman Tuhan yang sama-sama kami dengarkan, kami renungkan. Biarlah di masa-masa sulit pandemi corona ini, Engkau menolong menuntun kami, agar situasi ini boleh semakin mendidik kami, menjadi pribadi yang sadar kerentanan diri kami, keterbatasan kami, betapa mudahnya kami rapuh dan hancur. Namun di dalam itu kami boleh berserah. Situasi sulit ini tidak membuat kami putus asa, namun justru semakin membuat kami dekat dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Ajar kami juga untuk mau beramah tamah kepada sesama kami, sehingga wajah Allah boleh semakin terlihat jelas lewat kasih yang kami bagikan. Tuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menjadi garam dan terang di dalam situasi hidup seterbatas apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.